Selamat pagi, saudaraku. Kuasa Tuhan itu bukan hanya dapat membangkitkan orang mati secara fisik, menyembuhkan orang sakit, mencelikkan orang buta, melainkan juga bertalian dengan kemampuan yang diberikan kepada kita untuk mencapai kesucian. Kalau kita mau berlatih dan berlatih. Mungkin kita pernah membayangkan kalau kita seorang atlet, lalu kita membayangkan mendapatkan medali emas. Kenapa kita tidak membayangkan aku bisa hidup tidak bercacat, tidak bercela, menjadi orang salehnya Tuhan, sehingga setiap tindakanku memancarkan keharuman? Seberapa Anda punya kerinduan itu, saudaraku? Coba tanyakan dalam dirimu pagi hari ini. Pertama-tama saya mau mengingatkan waktu kita punya kesempatan untuk berbuat dosa. Di saat itu kita berarti kita punya kesempatan untuk memancarkan keharuman dan kita berkata tidak kepada dosa, saudaraku. Ketika seseorang membutuhkan pertolongan kita rela memecahkan roti dan mencurahkan anggur untuk orang lain. Itu kita sedang berjuang menjadi keharuman di mata Tuhan, menjadi simfoni indah di hadapan Allah. Kita sedang mempersembahkan kehidupan untuk Tuhan, yaitu kalau kita bisa seperasaan dan sepikiran dengan Allah, itu adalah sebuah pencapaian indah di pemandangannya. Saudaraku, bangsa Israel ketika hidup dalam ketaatan kepada hukum, mereka diberkati dan dilimpahi rahmat oleh Tuhan. Demikian pula dengan kita kalau kita hidup dalam kesucian sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Maka kodrat kita bergerak dan berubah. Terus kita akan menjadi sempurna. Dan kalau sudah sampai di titik itu, berkat jasmani jangan dipikirin, saudaraku. Pasti Allah mencukupi. Tapi yang hebat adalah ketika kita membuang segala kenajisan, keterikatan yang tidak baik, maka sehingga kodrat kita tahap demi tahap itu akan diubah Tuhan. Pernah enggak kita membayangkannya, mau memperjuangkan itu semua? Kalau kita menjadi orang yang setiap saat menyenangkan hati Allah, betapa indahnya, saudaraku. Kematian kita pun dinantikan oleh Tuhan dan para malaikatnya. Orang bisa membayangkan punya rumah besar, kehormatan, pangkat, fasilitas, mobil-mobil sederet mewah semua dan semuanya. Tapi pernahkah kita membayangkan menjadi orang yang saleh saja di hadapan Tuhan? Orang yang tidak bercacat, tidak bercela. Itu bisa loh, saudaraku, terjadi, dan itu mungkin hidup saleh itu. Karena Roh Kudus dimateraikan di dalam diri kita, yang akan memberi kemampuan untuk kita mencapai kesucian. Maka pagi hari ini saya mau mengajak kepada kita semua, semangat yuk melatih diri mulai hari ini. Karena tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih berharga selain hidup kita itu adalah kehidupan yang bersekutu dengan Allah. Kita bisa bersekutu dengan Allah kalau kita hidup dalam kesucian. Kita tidak terikat dengan apapun. Betul, saudaraku. Kita hidup dalam kesucian, kemudian kita tidak terikat dengan apapun. Maka kita bisa bersekutu dengan Allah. Kalau bangsa Israel menuruti hukum, cukup hanya dengan menaati hukum Taurat, maka mereka diberkati jadi umat Tuhan. Sedangkan kita orang percaya, kita harus punya standar sepikiran, seperasaan dengan Allah. Itu telah dikatakan oleh Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Dia berkata begini, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, saudaraku. Maka Allah mau kita membangun ruang Maha Kudus di dalam hati kita, di mana Allah bertahta. Maka kita tidak memberi peluang, kesempatan, pijakan, tahta untuk setan. Kita tidak izinkan setan berpangkal di dalam hidup kita.
Memang seseorang bisa kelihatan santun, sopan, kelihatan saleh kelihatannya. Bahkan bisa jadi orang Kristen, jadi pendeta, jadi pengurus, jadi aktivis, jadi majelis, apapun itu. Tetapi kita tidak tahu seberapa kedalaman hatinya. Seberapa dia serius memperkarakan hidupnya di hadapan Tuhan. Inilah yang disebut dengan Alkitab sebagai mengumpulkan harta di surga. Kita tidak bisa memiliki Allah kalau kita tidak hidup dalam kesucian standar Allah. Maka memang kita harus berjuang, saudaraku. Kita harus melatih hidup kita, terus berlatih setiap hari. Itu adalah kesempatan kita berlatih. Maka lama-lama, saudaraku, kita bisa. Karena kesucian itu bisa dicapai. Tidak bercela itu bisa dicapai. Ini memang tidak bisa diajarkan kecuali kita berjuang sendiri, berpengalaman dengan Tuhan, berselancar bersama dengan Roh Kudus. Maka kau baru berkata, ternyata bisa ya. Karena firman Tuhan dalam 1 Petrus 1:16 berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan yang harus kita capai yaitu kekudusan standar Allah, saudaraku. Dan itu tinggi sekali dan tidak terbatas. Dan Tuhan mau kita memiliki level itu. Kalau kita bersedia, Roh Kudus pasti aktif membimbing kau dan saya. Tapi kalau kau biarkan Roh Kudus itu berdiam, kau anggurkan dia, maka kau akan membuang banyak kesempatan yang Tuhan beri untuk kita berlatih, saudaraku. Roh Kudus itu seperti seorang pelatih yang bisa mengingatkan kita, ayo nak berlatih, ayo lebih lagi, ayo kau bisa, pasti bisa. Jatuh bangun hidupmu dan hidupku, Roh Kudus bersama dengan kita. Dan kalau kita terus tekun, saudaraku, berlatih hidup suci, kita bisa. Maka saya mau katakan ini, jangan skeptik dengan kata kesucian hidup. Kau langsung berkata, oh enggak mungkin. Mungkin bersama dengan Roh Kudus. Mungkin karena Tuhan memampukan kita. Mungkin karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka pagi hari ini, berjuanglah untuk mencapai ini semua. Dimulai dari hal-hal kecil. Dimulai dari rutinitas kita. Dimulai dari pilihan-pilihan yang kita pilih. Pagi ini saya mengingatkan, pilihlah untuk melangkahkan kakimu ke gereja, saudaraku. Ini hari Minggu. Jangan lupa beribadah. Aku online saja, pastor. Nggak ada online, saudaraku. Kau harus datang. Kecuali kondisi tidak memungkinkan. Mungkin banjir besar. Mungkin terjadi perang. Mungkin terjadi seperti kemarin virus COVID-19. Tidak memungkinkan kau untuk hadir onsite ke gereja. Kau bisa berkata online, oke. Tapi kali ini keadaan baik, saudaraku. Maaf kalau mungkin kondisi kalian ada kelemahan tubuh, sedang dirawat di rumah sakit, atau ada keterbatasan fisik. Beda cerita. Tapi kalau kita sehat, kita bisa melangkahkan kaki ke rumah Tuhan. Why? Kenapa kau harus online? Langkahkan kakimu. Beranjaklah ke gereja dan temukan suara Tuhan di gereja lokalmu, saudaraku. Dengan itu kau akan mulai merajut kesucian hidup bersama dengan Tuhanmu. Amin, saudaraku. Selamat hari Minggu ya. Selamat beribadah. Tuhan memberkati.